Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak AKP Muh Buhrom, Sarjana Hukum Kasatimas Polres Magelang. Bapak Muh Buhrom membidangi masalah pembinaan masyarakat dalam bentuk giat preemptif pencegahan kejadian. Yang saya hormati Ibda Zainal Arifin, Kanit Bimtipmas Samtipmas Polres Magelang, membidangi tentang pembinaan ketertiban masyarakat dan juga membawahi remaja, pemuda dan wanita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita semua dapat bersemuka, dapat bertemu dalam acara pembinaan pelajar khususnya SMK Ma'arif Kota Mungkit dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari saat kita ada di dunia hingga kita tiada nanti. Siswa-siswiku yang kami cintai, sebelumnya saya tanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan juga diberi kesehatan dan juga keberkahan dalam segala hal apapun. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Polres Magelang yang tadi sudah saya sebut, yaitu Bapak Muh Buhrom dan Bapak Ibda Zainal Arifin. Ya, bukan Bupati Magelang ya, bukan, beda. Ini dari Polres Magelang gitu. Nah, beliau-beliau ini, bapak-bapak yang gagah di depan ini akan memberikan pembinaan kepada kalian semua tentang bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik tentunya, dengan kiat-kiat yang nanti akan dibeberkan dengan rumus-rumus atau komposisi yang akan diberikan ke kalian. Ini yang tadinya rahasia sekarang akan dibuka semuanya. Penasaran ya? Mari kita dengarkan bersama, saksikan bersama penjelasan dari kedua bapak personel dari Polres Magelang ini. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak AKP Muh Buhrom, Sarjana Hukum, untuk memberikan sambutan dan juga memberikan penjelasan secara umum atau penjelasan secara general tentang menjadi pelajar yang baik. Kepada Bapak Muh Buhrom kami persilahkan untuk memberikan sosialisasi tentang pembinaan pelajar. Monggo Bapak. Baik, terima kasih waktunya Mas Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif, yang kami hormati para guru, karyawan SMK Ma'arif Kota Mungkit. Tidak lupa kami memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, kesehatan pada kesempatan yang baik ini. Kami selaku Kasat Bimas Polres Magelang ingin menyampaikan kepada para siswa, siswi SMK Kota Mungkit yang selama pandemi Covid dari bulan Maret 2020 sampai sekarang 1 tahun ya, 1 tahun ini bulan Maret, untuk proses belajar mengajar tetap memakai daring, tidak ada yang tatap muka. Dikandung maksud yaitu untuk memutus daripada mata rantai penyebaran COVID-19
yang ada di wilayah Kabupaten Magelang dan seluruh Indonesia pada umumnya. Tidak lupa selawat dan salam kami aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kami bersama Pak Kandit Binti Mas Pak Ibda Yenal ya, bersama anggota atas perintah daripada Bapak Kapolres ya, daripada pimpinan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tetap kita bisa karena era komunikasi ya, bisa menggunakan aplikasi atau medsos atau lewat daring ya, seperti ini kita nanti bisa di live ya untuk di SMK Ma'arif ini. Pertama-tama ya, kami selaku Kasat Bimas ingin menyampaikan kepada para siswa agar tetap belajar di rumah ya, tetap belajar di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M ya. Pertama, memakai masker. Kalau kita keluar rumah harus wajib menggunakan atau memakai masker. Yang kedua ya, kita tetap cuci tangan ya, cuci tangan. Kalau tidak ada air ya mengalir, kita pakai hand sanitizer. Yang ketiga, menjauhi daripada kerumunan ya, tidak usah berkerumun. Sementara jauhi ya kerumunan baik di warung-warung misalnya, di tempat kongkrong-kongkrong ya, atau di kafe-kafe atau di warung-warung ya. Biasa kalau anak-anak muda ini kan pada nongkrong baik di lapangan. Kalau di lapangan Suparti memang sementara ditutup ya, karena antisipasi daripada penyebaran COVID. Yang penting hindari kerumunan ya, minimal jaga jarak yaitu 1 meter lah, 1 meter atau 2 meter. Kalau kita melaksanakan di tempat ibadah ya, kita sholat berjamaah di masjid, perjalanan sholat Jumat ya, kita tetap pakai jarak ya, pakai jarak ya. Ini dikandung maksud untuk penyebaran COVID, untuk memutus daripada penyebaran COVID. Ini diatur oleh WHO, yaitu masalah kesehatan. Saya selaku Kasat Bimas mengucapkan terima kasih kepada Mas Aswin ya, yang telah siapkan oleh tempat waktu tempat untuk peralatan ini di SMK Ma'arif. Sudah bagus sekali karena selama ini proses belajar mengajar menggunakan daring. Ini semua lini ya, TK sampai perguruan tinggi belum ada yang tatap muka ya. Ini apalagi ada lagi penyebaran COVID ya, masalah varian baru ya, varian baru dari Inggris ya, ini B7 kan salah ya. Polres Magelang khususnya Satbimas yaitu untuk pola pembinaan proses belajar ya. Masalah di Magelang ini, masalah tawuran remaja, saya selaku dulu sebelum jadi Kasat Bimas ini di Tempuran ya, di Windusari, di Kaliangkrik ya. Biasanya kalau yang SMK kota ya, yang di Yudakarya itu sering tawur. Tapi untuk Magelang ini jangan sampailah kita ikuti ya. Yang lalu biarkan berlalu, tidak usah tawur antar pelajar ya. Tawur pelajar membuahkan senpi ya. Apalagi ini ada operasi, yaitu operasi Bina Kusuma Candi 2001 ya. Jangan sampai keluar ya membawa senpi, tidak usah ya, nggak bawa senjata tajam ya. Ini karena ada operasi, kita ikuti, kita taati ya himbauan-himbauan dari pemerintah daerah ya maupun dari desa. Apalagi ada instruksi ya, instruksi dari Pak Kemendagri nomor 3 2021 yaitu masalah PPKM ya,
skala mikro ini yang difokuskan yaitu di tingkat RT RW ya, di dusun ya. Ini harus dipatuhi, harus mengikuti sebagai pelajar. Kalau di sama Pak RT Pak RW harus ikut ya, ikut ada tata tertibnya di dusun, di tingkat RT RW kita ngikuti sebagai pelajar. Kalau bisa sebagai contoh dan penggerak daripada PPKM mikro ini ya. Kalau ada orang yang dari luar, kalau masuk di lingkungan di tingkat RT atau RW di dusun, ya kita perlu dicek ya, dicek. Ini karena untuk daripada penyebaran COVID-19 ini, kalau Pak Jokowi ya Pak Presiden kita itu masalah PPKM skala mikro ini ya, ini bagus sekali, efektif sekali, makanya ini tetap diberlakukan. Ini sudah PPKM skala mikro tahap ketiga ya, ini diperpanjang lagi ya, insya Allah dengan adanya vaksin ya, vaksin ini kalau sudah dilaksanakan semua nanti membentuk kekebalan tubuh ya, tubuh kita biar sehat ya, jaga imun ya, jangan keluar kemana-mana ya, nggak usah kemana-mana ya, kita belajar di rumah aja ya selama pandemi COVID ini. Yang penting hindari kerumunan. Salaku Kasat Bimas, terima kasih untuk waktunya Mas Eswin ya. Kami dan sampaikan nanti kepada Pak Kepala Sekolah untuk waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh kanit saya yaitu Pak Ibda Yenal sebagai kanit Bintipmas ya, pembinaan remaja ini. Monggo Pak Yenal. Baik, terima kasih Bapak Kasat Bimas yang memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif Kota Mungkit, beserta guru dan staf. Yang kami hormati Bapak Kasat Bimas Polres Magelang beserta rekan-rekan. Kemudian tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, pelajar SMK Ma'arif Kota Mungkit. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta limpahannya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian walaupun lewat daring, lewat media sosial, namun ini kami harus tetap melaksanakan karena kami sebagai unit pelaksana dalam kegiatan remaja, pemuda dan wanita bertanggung jawab, bertugas dalam menyelamatkan para generasi muda, generasi bangsa dari ancaman globalisasi dunia yang semakin mengerikan. Terima kasih Mas Aswin, kami bisa hadir di sini. Ini sangat luar biasa sekali. Ini memang kami harus tempuh karena kami sudah rindu dengan anak-anak pelajar SMK Ma'arif Kota Mungkit yang mana kami tiap pagi di depan sekolahan melaksanakan pelayanan pagi, saling bertemu, bertegur sapa dengan anak-anak ya, sangat rindu sekali, sangat kangen. Juga momen-momen itu sangat indah sekali Mas. Baik, pada pagi hari ini kami lakukan atas perintah pimpinan, juga kami harus hadir berkaitan dengan masalah menyelamatkan generasi muda. Jadi kami di sini walaupun kami bukan guru Pak, tapi di sini ada tugas tanggung jawab kami dalam melaksanakan penyelamatan kepada generasi muda agar tepat sasaran dan menjadi impian idaman daripada cita-cita orang tua. Pada pagi hari ini kami akan sedikit membahas masalah peran Polri dalam melindungi generasi muda, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini khusus untuk para pelajar yang mana alhamdulillah kami tidak ditelepon dan tidak menelpon guru BP daripada SMK Ma'arif. Ini hampir setahun tidak ada, dan yang kemarin itu sangat minim sekali. Alhamdulillah
peran kami dari kepolisian, apalagi di sini ada Pak Soim selaku Babin Kamtibmas. Terima kasih sudah diterima di lingkungan keluarga besar SMK Ma'arif Kota Mungkit. Itu memang suatu terobosan daripada pihak kepolisian dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Pada masa sekarang ini kita sudah tahu semuanya, kita dalam masa pandemi hampir 1 tahun Mas, dari segi semuanya itu terpuruk, namun alhamdulillah dengan perjuangan dan doa kita masih bisa bertahan. Slogan-slogan daripada pemerintah dan sebagainya harus kita laksanakan, instruksi dan anjuran harus tetap dilaksanakan karena negara harus tetap berdiri. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Bimas, ada protokol kesehatan itu kunci utama, ada 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun ataupun dengan hand sanitizer, kemudian dan menjaga jarak. Kemudian Polda Jawa Tengah ini untuk menekan daripada pertumbuhan COVID-19, program Ayo Pakai Masker ini udah dari dulu, dan yang terakhir ini yang digelurakan adalah menyekuyung daripada program pemerintah yaitu tentang PPKM Mikro. Jadi tidak usah takut, tidak usah risau, tidak usah galau, karena ini memang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan nanti pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 semakin sulit dideteksi. Tapi alhamdulillah dengan adanya program daripada pemerintah yaitu PPKM Mikro itu dari tingkat RT sudah terdeteksi. Ada 3 pilar ini, 3 pilar pejuang di tingkat RT. Yaitu ada tracer dan sebagainya. Itu ada Babin Kamtibmas Pak Polisi, kemudian Babinsa dari Pak Tentara, dan Ibu Kesehatan dari Bidan Desa. Ini 3-tiganya ini adalah sebagai tulang punggung untuk mengecek atau menglokalisir apabila terjadinya penularan COVID-19 di tingkat RT. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Magelang zonanya zona kuning nggih Pak. Itu nggih. Orangnya udah turun, dan kemarin malam saya baca itu untuk Kabupaten Magelang tinggal 211. Ini semoga tetap turun lagi untuk yang terpapar COVID, baik yang di rumah sakit maupun di rumah saja. Ini. Kemudian sedikit kami akan menyinggung daripada kenakalan-kenakalan kaitannya anak-anak sekalian. Ini biasanya timbul karena berbagai macam faktor, diantaranya adalah faktor perekonomian. Alhamdulillah perekonomian kita masih kuat, bantuan-bantuan tetap ada. Insya Allah dengan adanya perekonomian yang kuat, kita tetap bisa melaksanakan proses pembangunan. Kemudian penyebab yang kedua biasanya itu tidak maksimalnya perangkat institusi dan hukum. Monggo sekalian, jangan sampai Bapak Ibu yang punya putra ataupun anak-anak sekalian yang terkena permasalahan hukum, nanti hanya kena hukuman sedikit dan sebagainya, ini akan mengakibatkan anak itu akan kembali melakukan tindak pidana. Ini jangan sampai anak-anak pelajar kok mengalami permasalahan kena hukum, nanti kasihan, sia-sia dalam belajar, nanti dalam mencari pekerjaan akan kesusahan. Karena apa? Dalam surat keterangan catatan kepolisian itu tetap mengikuti, ya. Kasihan orang tua dalam mencarikan nafkah untuk anak-anak sekalian. Ada yang jualan sayuran, ada yang bekerja sebagai tani dan sebagainya. Apalagi Pak petani sekarang itu sangat ngeri sekali dengan harga pupuk yang semakin tinggi, dengan proses tanam yang begitu lama, apalagi dengan hama yang banyak. Seperti di tempat saya itu belum panen cabai sudah dicabut. Nah ini operasional sangat tinggi karena apa? Cuaca juga sangat ekstrim sekali. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi sosial. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Magelang itu masalah kondisi sosial, kepedulian sangat besar sekali. Kemarin kita diuji dengan adanya pengungsi Merapi Bapak. Itu pada bulan November
dari saudara kita, teman kita dari Serumbung dan Dukun, ada yang turun ke bawah, daerah Mertoyudan, Muntilan dan sebagainya. Dari elemen masyarakat, organik masyarakat itu sangat peduli sekali. Bantuan-bantuan sangat luar biasa. Malah sampai ada kata-kata yang ngungsi dengan relawan, banyak relawannya, sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah, keempat adalah hilangnya sikap keteladanan. Jangan sampai kita yang menjadi contoh di depan tapi malah membuat tidak bagus atau memberikan contoh yang tidak bagus kepada anak didik kita. Itu 4 faktor penyebab terjadinya gangguan Kamtibmas. Kemudian kami hadir di sini kaitannya masalah tugas kami sebagai fungsi kepolisian, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu fungsi kepolisian. Yang pertama adalah sebagai pemelihara Kamtibmas, kemudian penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Nah ini Lin Yom Yan Mas. Nah ini karena kami dituntut 1x24 jam harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ini apalagi dengan situasi, oke, anak-anak sekalian, globalisasi ini sangat ngeri sekali, oke. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan peran nasional. Ini harus benar-benar anak-anak sekalian harus waspada, jangan sampai salah sasaran. Ini kaitannya masalah ilmu pengetahuan. Sekarang pelajaran anak-anak pakai daring, ya, sampai orang tua protes. Wah, pulsanya berat dan sebagainya. Ternyata pelajarannya 1-2 jam, tapi kebanyakan paketnya hanya untuk mojok sendiri. Nah ini kita harus mengawasi, terutama orang tua harus mengawasi perkembangan atau anak-anak di rumah tersebut. Kemudian tantangan keberagaman, di medsos sudah banyak, sudah tertayangkan masalah globalisasi dunia, yaitu munculnya persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai-nilai luhur kebangsaan. Lah ini, makanya anak-anak sekalian, pelajar SMK Ma'arif Kota Mungkit, Semakit, tetap harus waspada, ya, jangan terpengaruh karena masalah terorisme, masalah aksi massa, kemudian separatisme, intoleransi. Tidak usah ikut-ikut. Kalian kalau menerima informasi harus disaring terlebih dahulu sebelum di-sharing. Karena undang-undang ATE sudah jelas di sana. Jangan sampai seperti banyak-banyak kejadian kemarin, jangan sampai ada kata-kata jarimu adalah harimaumu. Kasihan. Nanti kalau anak-anak sekalian kena urusan masalah hukum, apalagi tidak pidana, kalau Kanit binti Mas bilang nanti M-nya keluar. Mumet, mules-mules, meriang, masuk angin dan sebagainya. Bisa dijelaskan. Ya, ditindaklanjuti. Ya. Kemudian kaitannya masalah medsos sebagai bagian dari tantangan dan keberagamaan, yaitu kaitannya masalah intoleransi, yaitu penyebaran bermusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Ini anak-anak sekalian harus teliti dulu, jangan mudah menerima, di-share dan sebagainya, kasihan. Kemudian ada radikalisme pro kekerasan, yaitu penyebaran paham radial melalui propaganda kelompok teroris. Ini jangan sampai anak-anak sekalian sebagai generasi bangsa, harapan orang tua, jangan sampai menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak usah mudah menerima bujukan, ya Mas. Oke, katanya nanti kalau meninggal mati syahid dijemput bidadari. Itu yang ngomong tersebut ya apa sudah mengalami, gitu. Nah, ini harus waspada. Ini jangan sampai, ini masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan dan tingkat kebenarannya. Ini kadang anak-anak sekalian itu kurang jeli, kesusu dan sebagainya. Nanti kalau sampai terjadi, nanti kasihan daripada orang
tua, M-nya keluar lagi Mas Aswin. Gitu. Mumet, mules, meriang, masuk angin dan sebagainya. Kemudian tadi dalam pasal 3 itu Polri itu dalam bekerja tidak bisa sendiri Mas. Ini dibantu oleh bermacam-macam. Ada Polsus, kepolisian khusus, dari polisi penjara, polisi kereta api, polisi kehutanan dan sebagainya. Kemudian ada PPNS, yaitu pegawai negeri sipil, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini ada. Kemudian bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Lah ini bentuk-bentuk Pam Swakarsa ini tolong di sekolah untuk ditindaklanjuti. Nanti bisa koordinasi dengan kami, diadakan kegiatan pembinaan patroli keamanan sekolah PKS. Siap kami laksanakan gratis. Kami hadir untuk membina daripada generasi muda, generasi bangsa untuk mencapai tujuan dengan yang benar. Ini tuh kaitannya masalah fungsi kepolisian, yaitu kami tidak bisa sendiri Mas. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu kami dibantu oleh 3 elemen, Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa. Tolong nanti di sini Pam Swakarsanya matur kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti dengan membentuk PKS, patroli keamanan sekolah. Nanti kalau sudah pelajarannya luring, kalau daring belum bisa. Dahulu kami sudah membentuk, nanti kita bentuk lagi biar kami dalam kegiatan pagi di depan sekolahan enak Pak. Itu. Kemudian peran Polri dalam kebijakan kami diantaranya dalam itu sebagai dinamisator Pak, membuat masyarakat di lingkungan sekolah itu tenang Pak. Gitu. Jangan sampai polisi datang di sekolahan kok ono opo dan sebagainya, enggak. Kami merasa senang kaitannya masalah Kamtipmas di sekolahan ini. Kami datang, welcome dan sebagainya. Kami diberikan waktu seperti ini sangat senang sekali karena untuk membuat dinamis lingkungan sekolahan ini. Enggak. Bukan menakut-nakuti anak-anak, bukan. Itu yang menakut-nakuti adalah ibu-ibu dulu itu. Kalau ada anak belum makan ya Pak, wah nanti dilapor ke Pak polisi ya ini. Kemudian sebagai katalisator yaitu penolong terjadinya kegiatan toleransi dan sebagainya. Ini kami cepat tanggap dan sebagainya. Kemudian sebagai negosiator bukan nyang-nyangan Pak, tapi ini adalah untuk menyelesaikan daripada suatu permasalahan agar cepat selesai, gitu. Cepat selesai dan tidak berlarut-larut kita untuk kegiatan yang lain. Kemudian strategi kami banyak, ada deteksi, pencegahan dan sebagainya itu sudah ada. Kemudian sedikit masuk Pak kaitannya masalah kenakalan remaja, yaitu dalam kenakalan remaja itu biasanya anak-anak pengen melihatkan jati dirinya, tapi biasanya gitu itu disebabkan karena masalah keluarga. Kemudian kondisi sekolahan, kondisi sosial di rumah tersebut. Ini sangat mempengaruhi sekali, apalagi di lingkungan keluarga. Bapak ibunya sudah bubar atau bercerai, nanti kasihan sekali. Banyak contohnya anak-anak menjadi lepas kendali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan kenakalan remaja biasanya dilakukan dengan berbohong, alasannya tetek bengek dan sebagainya, praktek dan sebagainya. Mosok sekolahan dulu itu pernah ada, saya di daerah Mergojoso itu menemukan pelajar dari daerah Magelang mau kegiatan di Purworejo. Kenapa kok tidak pakai kendaraan bareng-bareng malah nyegat di jalan? Saya cari informasi ternyata berkelahi dan seperti dulu pernah ada kejadian seperti dengan Purworejo dan sebagainya, di Babat dan sebagainya. Kemudian membolos, lah ini tolong nanti jangan sampai dari pihak sekolah sini Mas Aswin alergi ditelepon dari Polres, terutama Pak Jainal, wah ini mesti bocah bolos. Ya, jangan sampai. Tapi alhamdulillah di SMK Ma'arif Kota Mungkit bagus-bagus. Kemudian kabur, ini biasanya dilakukan oleh para pelajar. Tolong dari pihak sekolahan untuk selalu mendeteksi. Dan tolong Pak, kami
diberikan waktu anak-anak yang ranking 1 sampai dengan 5 yang dari belakang untuk dikumpulkan. Nah, nanti untuk kegiatan sepik-sepik dengan kami. Kemudian keluyuran dan sebagainya. Ini. Kemudian di samping kenakalan remaja juga ada masalah penyalahgunaan narkoba, Pak. Memang narkoba itu boleh, Pak, tapi tidak boleh disalahgunakan. Boleh apabila sepengetahuan dan pengertian dokter untuk obat. Tapi jangan sampailah nanti narkoba itu, jangan sampai, itu pilihan terakhir, gitu. Itu paling penak itu kuian, makan yang banyak, itu cepat sembuh, gitu. Ini banyak sekali, ragamnya macam sekali, jelaskan panjang kali lebar. Ini Magelang tinggi sekali, Pak, untuk narkoba. Ya, ini penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan merokok, Mas. Merokok itu makanya itu masalah narkoba. Saya juga apalagi pelajar kelas 1, saya langganan dari sini untuk memberikan materi, kami siap. Pokoknya jangan sampai penyalahgunaan narkoba. Nanti kalau penyalahgunaan narkoba, nanti game over. Harta akan habis, Mas. Gitu, ini ada 3 jenis, golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 dan 2 jangan, tapi yang boleh ada golongan 3. Ini hanya untuk kedokteran. Ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancamannya adalah minimal 4 tahun. Nah, itu. Kemudian dalam masalah penyalahgunaan narkoba ini, peran daripada sekolah, orang tua itu harus jeli sekali. Anak-anak sekalian jangan mudah menjadi korban. Karena apa? Awal penyalahgunaan narkoba adalah mencoba-coba ketagihan, beli habis hartanya, akhirnya tindak pidana, nyolong dan sebagainya, enggak ada dan sebagainya. Jangan, itu tetap sakit. Ya, apalagi nanti sinyalnya udah putus itu. Kalau kena penyalahgunaan narkoba itu sinyalnya putus, ya. Apalagi nyuwun sewu orang-orang yang sakit-sakit sudah itu obatnya itu sangat tinggi sekali, Mas. Gitu. Apalagi orang stroke, orang sakit komplikasi itu obatnya udah tinggi sekali. Kekuatan ginjal itu ada batasnya, habis, Mas, gitu. Kemudian itu tadi ada gratis dari teman yang bayar dan sebagainya. Ini pokoknya habis nanti masalah penyalahgunaan narkoba. Kemudian cara dia mendapatkan korban yaitu diantaranya dengan dirayu atau dibujuk gratis-gratis, dipaksa dan dijebak. Nah ini pokoknya kasihan orang tuanya. Makanya anak-anak sekalian jauhi narkoba, ya, jauhi narkoba itu. Kemudian yang terakhir, Mas Aswin, alhamdulillah program tahun 2021 Polri membuka penerimaan, ya, dari Akpol, Bintara, dan Tamtama. Ini informasi, ya, baru informasi, akhir Maret akan dibuka. Oleh sebab itu anak-anak sekalian persiapkan mental, pikiran Anda dan fisik, ya, sinau sing temenanan, ya, cek kesehatan, latihan olahraga jasmani, pelajaran ilmu pengetahuan bahasa Inggris kuasai. Banyak dan ada yang dari sini alumni SMK Ma'arif Kota Mungkit ada yang menjadi anggota Polri. Ini akan membawa nama baik dari pihak sekolahan, Mas. Nah, terus kapan pelaksanaannya? Nanti akan diberitahukan lewat medsos. Tapi seperti tahun kemarin, ya, tahun kemarin itu persyaratannya hampir sama, gitu. Oke. Hampir sama, oke. Itu dari kepolisian ada slogan betah, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Ini prosesnya, Mas. Proses daripada penurunan anggota Polri. Nanti akan kami sampaikan, tapi informasi akhir Maret. Ya, saya tadi bertanya ke sumber daya manusia di SDM Polres Magelang akhir Maret. Oke. Namun tetap anak-anak sekalian persiapan dari sekarang, oke,
apalagi yang kelas 3 nanti menjadi anggota Polri akan mengangkat daripada nama, harkat dan martabat orang tua. Ya, ini. Kemudian persyaratan itu nanti akan kami sampaikan, nggih. Itu minimal adalah 17 tahun 5 bulan atau 17,5. Nggih. Apalagi sini anak-anak sekalian umur 17,5 lulus SMK dadi polisi 19 tahun wis nyambut gawe. Nanti bekerjanya berapa tahun ini Kundan? Pensiun 58. Berarti 38 tahun. 39 tahun menjadi polisi. Itu. Karena pensiun adalah 58. Sebab itu anak-anak sekalian, buka website daripada Polri penerimaan, tolong persiapkan Anda. Cek kesehatan, kemudian latihan jasmani, lari 12 menit, pull up, sit up, shuttle run dan push up. Kemudian buka kembali pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengetahuan umum. Pengetahuan umum ada fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Itu kalau Anda latihan insya Allah akan sukses. Kemudian yang tidak kalah lupa adalah psikologi. Nah ini persiapkan kalian, gampang latihan psikologi dan sebagainya, banyak bimbingan dan sebagainya. Ini berkaitan dengan masalah informasi daripada penerimaan Polri, penerimaan Bintara Polri, Akpol, Tamtama dan sebagainya. Demikian yang kami sampaikan Mas Aswin. Ini kami dari Satbimas. Terima kasih. Kami sudah diberikan waktu dan kesempatan. Semoga informasi yang kami sampaikan dari Polres Magelang bisa berguna, bermanfaat bagi anak-anak sekalian, terutama adalah pelajar SMK Ma'arif Kota Mungkit. SMK bisa. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moh Buhrom dan Bapak Ibda Zainal Arifin yang telah menjabarkan kepada kita semua terkait dengan apa menjadi seorang pelajar yang diharapkan oleh bangsa, negara dan juga mungkin keluarga di rumah. Seperti itu ya Bapak. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Nanti kita buat semacam ngobrol interaksi. Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami punya produk Pak. Produk dari jurusan kimia industri itu ada kopi. Jadi kami memproduksi kopi dari biji kopi menjadi sebuah bubuk kopi, kemudian diekstraksi menjadi sebuah kopi yang sudah siap diminum Bapak. Ada berapa macam ya? Banyak sekali ya. Mungkin dari Bu Ela ini ada Bapak nanti bisa coba ini kira-kira recommended enggak? Oh ya, selain kopi itu ada juga minuman herbal ya Bu ya. Ada minuman herbal. Ini kopi, ini herbal kayak wedang uwah atau apa ya? Wedang uwah ya. Terus ini ada campuran susunya. Gitu. Monggo Bapak. Pilih yang mana? Dicoba dulu. Pilih yang herbal Bapak. Wah, ini nanti setelah minum langsung seger yang susunya. Oke. Monggo dicoba. Maskernya jangan lupa Pak dibuka. Smart Kid Coffee, mantap ya. Oke. Saya juga coba. Siap. Kami siap menerima dengan penuh harapan. Rasanya mantap ya. Kayak jahe-jahe, iya ini diolah sendiri mungkin. Wedang uwah diolah sendiri ya. Iya, rempah-rempah tentunya. Sudah jadi bubuk. Mungkin Bapak kalau mau ngobrol mic-nya juga bisa.
Belum, tetap masih live kita Staf Lancar interaksi. ya. Ya. Interaksi. Terima kasih Mas Ewin. Nggih. Ini ada produk dari SMK Ma'arif Kota Mungkit ya. Nggih, nggih. Ada kopi, Kopi, coklat, coklat, ada herbal ya. herbal. Ini cocok sekali karena orang tua ya. Nggih. Usia sudah 53 tahun Oh, ya. 53. Saya milihnya yang herbal aja. Oh, Herbal tapi aja. masih terlihat muda, Bapak. Oh ya gitu ya. Saya kira masih Belasan tahun ya. iya belah. Oke, jadi kimia industri itu jurusan yang baru, Bapak. Jurusan baru di SMK Ma'arif Kota Mungkit yang hanya ada di Magelang ini, kimia industri, dan produknya juga sudah banyak. Ya saya menceritakan kimia industri karena ini ada sponsor seperti ini, nanti biar lebih jelas. Mungkin sebenarnya ada jurusan yang lain, tapi kalau saya jabarkan di sini butuh waktu 5 jam, Bapak. Nah, produksinya itu tidak hanya coklat, kopi, dan juga herbal, tapi juga ada sabun, sampo, terus kemudian minyak kemiri, hand sanitizer kami juga produksi. Nanti mungkin Bapak ada yang minat bisa hadir ke sini, rawuh ke sini, nanti kami sediakan seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali ini untuk SMK Ma'arif Kota Mungkit ya, karena di masa pandemi ini sudah ada produk-produk, kreasi-kreasi daripada terobosan-terobosan daripada anak-anak kita ya. Sudah membuat karena selama pandemi ini kan di rumah. Ini kebetulan ada produk-produk dari kopi, terus yang herbal, ada lagi tambah hand sanitizer buat sendiri, bikin masker, itu bagus sekali. Bagus. Karena seperti pandemi seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Mas. Oke. Nah, kita masuk ke interaksi, tanya jawab. Bapak ada waktu berapa menit? Atau saya takutnya nanti sibuk, nanti ada kepentingan yang lain. Oh, masih ditunggu pekerjaan. Ya, mungkin satu pertanyaan aja, Bapak. Saya melihat di masyarakat, Bapak. Saya melakukan pengamatan yang saya temui di lapangan bahwa ada pemahaman, ada paham yang menyebar di masyarakat terkait dengan pandemi COVID ini. Mereka ada yang beranggapan bahwa pandemi ini sengaja dibuat-buat, dan maka dari itu ada yang memakai masker itu karena takut sama Bapak kepolisian yang dengan setia, dengan sepenuh hati berada di tempat umum untuk mengingatkan kepada masyarakat, tapi mereka memakainya hanya saat ada Bapak Ibu dari kepolisian. Kenapa mereka seperti itu? Karena itu tadi, karena pandemi itu sengaja dibuat untuk bisnis kedokteran seperti itu. Dan dampaknya ya mereka nggak pakai masker, terus tetap berkerumun, dan itu takutnya juga berdampak kepada pelajar kita yang juga termakan dari hoax tersebut. Maka dari itu kita perlu penjabaran yang semestinya, yang sejelas-jelasnya, apakah benar yang ditakutkan masyarakat itu bahwa COVID ini sebagai ladang bisnis bagi dunia kedokteran, dan juga katanya ya itu banyak istilahnya tuh kayak pemahaman yang datang kemudian meracuni pikiran mereka untuk berpikir berbeda di luar dari lingkup pandemi itu. Jadi mengakibatkan mereka itu ngeyel seperti itu. Gitu Bapak, mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat itu paham betul dan tidak termakan hoax. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ingin menjawab mencoba menjawab. Kalau kita ngikuti di media elektronik, media cetak di pertama kali yaitu di kota Wuhan. Ini memang globalisasi ya. Ini memang dunia, bukannya hoax, tapi memang kenyataan fakta ya.
pertama di Kota Wuhan, akhirnya menyebar karena apa? Masyarakat ini kan istilahnya kan saling bergaul ya, perdagangan bebas kemana-mana, orang kemana-mana, akhirnya menyebar ke beberapa negara ya. Kalau di Amerika sendiri yang kota apa negara maju ya seperti itu, korbannya banyak sekali. Memang sebagian orang memang ini hoax atau diciptakan oleh manusia dari tadi yang disampaikan, yaitu dari kesehatan ya. Tapi ini memang benar ya, ini fakta memang benar ya. Kalau kita coba di rumah sakit ya, ini begitu dicek masih ada ya di yang rumah sakit kita yang khususnya di Kabupaten Magelang aja lah, yang ditunjuk ya berarti di RSU ya, di RSU Mundilan, di Rumah Sakit Merah Putih, di Tidar, di RST ya, ini pasti ada. Tapi memang untuk penyebaran COVID ini terutama yang imunnya kurang kuat ya, daya tubuhnya kurang bagus ya, seperti ya komorbid tadi, orang tua yang lansia ini ya. Makanya kalau anak-anak kuat memang fisiknya ya, tapi kalau orang tua kita tidak kuat makanya harus pakai masker, kemana-mana harus pakai, walaupun di rumah kita sendiri sebetulnya harus pakai masker. Tapi harus kasihan sama orang tua, sudah misalnya kakek, nenek ya, sudah tua ini harus memakai masker karena penyebaran COVID-19 ini yaitu melalui mulut, hidung ya, ini makanya harus selalu memakai masker, selalu cuci tangan. Mengapa harus cuci tangan? Karena untuk penyebaran COVID ini kan lewat tangan kita ya, biasa pegang hidung, makanya sementara tidak usah memegang area wajah ya, baik hidung, mulut ya, makanya harus cuci tangan ya. Cuci tangan ini sesering mungkin lah cuci tangan ya. Kami sebagai Polri ya, ini dari kebijakan pemerintah kita harus ikut dari atas dari bawah ya, dari dinas kesehatan juga ngikuti, masyarakat harus ikut. Memang biasa kalau namanya masyarakat, sebagian tidak percaya ya, tapi kebanyakan masyarakat sudah menyadari memang ada dampaknya luar biasa masalah COVID ini ya. Tadi disampaikan masalah ekonomi ya, perekonomian baik tingkat global di dunia ini, Indonesia sendiri juga mengalami. Makanya Pak Jokowi kita ya main tarik ulur ya, masalah kesehatan juga penting ya, juga penting. Masalah juga penting, masalah perekonomian juga penting. Makanya tarik ulur ya. Nanti kalau kesehatan sudah benar-benar sehat, ekonomi tetap tumbuh ya. Makanya sebentar lagi di dunia usaha ya nanti akan dibuka pelan-pelan. Tapi untuk dunia usaha yang UMKM ya, terutama usaha kecil menengah ini baru sudah dibuka, sudah mulai tumbuh ya. Untuk pariwisata juga sudah dibuka ya. Semoga untuk COVID ini cepat selesai ya. Harapan kami selaku aparat kepolisian negara Republik Indonesia, COVID segera berakhir. Terima kasih Mas Evin. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat komplit ya. Jadi akan saya tarik kesimpulan dari awal tadi Bapak, untuk siswa-siswi yang ada di rumah juga, bahwa yang pertama tentang COVID, di situ memang COVID itu memang benar-benar ada, pandemi itu memang ada, dan bahkan teman saya itu pun yang tadinya tidak percaya, kemudian dia terkena penyakit itu, virus COVID, akhirnya dia menyadari dan kemudian dia beranggapan bahwa waduh saya menyesal, tahu gitu saya mematuhi protokol yang telah ditentukan. Itu memang fakta gitu. Jadi jangan sampai seperti teman saya seperti itu. Terus yang kedua tadi soal tawuran dan juga tindak pidana dari siswa-siswi pelajar. Itu jangan sampai terjadi, karena nanti kalau sudah ada catatan kriminal itu nggak bisa buat SKCK ya Bapak ya. Oh bisa, cuman ada catatannya ya. Oh. Jadi bisa buat tapi ada catatannya pernah melakukan tindak kriminal. Nah itu kalau dilampirkan dalam lamaran kerja itu pertimbangannya jadi berat ya Pak ya. Nah itu kalau memang kalian ingin menjadi
pekerja atau seorang yang ingin mendaftar, khususnya kalau ingin daftar ke Polri ya catatan kriminalnya harus 0 Bapak ya, bersih gitu. Terus yang kemudian narkotika, awal-awal coba dari rokok bisa, rokok itu ada zat adiktifnya nggih Bapak nggih. Nah, zat adiktif itu juga ada kaitannya dengan narkotika yang sama-sama punya zat adiktif. Ya, ketagihan itu nggih. Jadi awalnya adiktif, kemudian rokok, kemudian awalnya coba-coba rokok, terus kemudian rokok kurang mantep gitu, kurang. Terus kemudian lanjut ke apa langsung berakhir di narkotika. Udah ketagihan, nggak punya uang, akhirnya nyolong, nyuri ya. Nah, itu nanti pidana lagi. Sudah dapat ganjaran nanti masuk ke sel, terus dalam tubuh kalian itu jadi rusak semua ya Bapak. Nah itu. Terus kemudian apa lagi ya tadi? Oh ya, kalau kalian pingin menjadi seorang Polri, silahkan nanti bisa persiapkan diri kalian sedini mungkin, jangan nunggu-nunggu. Jadi kalau awal SMK kalian baru daftar sekarang, persiapkan dari sekarang. Kalau sudah terlanjur kelas 3 ya persiapkan aja. Ya, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Dan terus itu kesimpulan pada hari ini. Terus dari informasi Bapak bahwa SMK Ma'arif Kota Mungkit ini menerima pendaftaran peserta didik baru. Mungkin nanti bagi siswa-siswi yang punya tetangga atau saudara atau mungkin Bapak Ibu yang nonton di sini bisa menyampaikan itu, membawa putra-putrinya untuk daftar di SMK Ma'arif Kota Mungkit, karena kami akan membentuk siswa-siswi yang berkarakter ya, tentu akan di backup oleh Bapak dari kepolisian untuk menjadi pelajar yang sesuai harapan bangsa dan negara dan juga agama. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak nggih. Terima kasih atas waktunya dan legowonya untuk rawuh di sini untuk membimbing siswa-siswi kita secara daring agar menjadi pelajar yang baik sesuai harapan kita semua. Mungkin itu saja siswa-siswi SMK Ma'arif Kota Mungkit dan para penonton yang ada di rumah yang menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih. Mungkin itu acara pada kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.